Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sukma dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai bentuk usaha tetap. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 sendiri, yakni Khotimatul Husna, Rifki Hasperi, saya sendiri Koifa Puspitasari, Muhammad Syahidin Mufid, Cynthia Aristanti, dan Selvi Esa Gafri. Baik, untuk yang pertama-tama kita akan membahas mengenai bagaimana konsep BUT dalam tax treaty. Yang pertama akan membahas mengenai batasan kedudukan, yakni jika perusahaan asal bersangkutan tidak memiliki tax treaty, maka mendapatkan batasan kedudukan 183 hari dalam 1 tahun. Jika perusahaan asal memiliki tax treaty, maka batasan waktu sebagai BUT di Indonesia ditentukan dengan perjanjian yang telah disepakati dengan negara asal dan negara yang akan berjanji. Baik, untuk selanjutnya, yakni tertuang dalam UU 36 2008 pasal 2 ayat 5, yang mana terdapat beberapa subjek BUT sendiri, antara lain tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, pertambangan, dan pengalihan sumber alam, dan beberapa juga disebutkan dalam undang-undang tersebut, yang mana yang tergolong dalam subjek-subjek ini, subjek bentuk usaha tetap ini yang menjadi subjek pajak tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara partner karena bukan penduduk Indonesia, serta dalam laba bersih setelah pajak yang diperoleh suatu BUT di Indonesia akan dikenakan branch profit tax. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tax treaty Indonesia dengan Amerika pasal 8 ayat 3. Yang pertama mengenai penentuan laba BUT. Penentuan laba BUT dapat dikurangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan laba, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya administrasi. Selanjutnya yaitu BUT menurut ketentuan domestik di Indonesia. Next. Ketentuan pajak internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ketentuan domestik dan yang kedua tax treaty termasuk MLI, multilateral instrument. Yang MLI tadi sudah dijelaskan di awal. Ketentuan pajak internasional di ketentuan domestik diatur di UU PPH pasal 5 yang mengatur objek pajak bentuk usaha tetap. Next. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Bentuk usaha yang di BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya juga dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU PPH bahwasannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri, sebagaimana diatur dalam UU PPH dan UU KUP. Selanjutnya, biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan BUT antara lain yang pertama, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan BUT. Ini terdapat di pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008. Yang kedua, ada sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya dari pasal 6 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008. Yang ketiga, ada biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ini ada di pasal 5 ayat 3 UPH. Dan yang terakhir ada biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat yang diatribusi menjadi penghasilan BUT, yaitu pasal 5 ayat 2 UU nomor 36 tahun 2008.
Selanjutnya, biaya yang tidak boleh dikurangkan. Pertama, ada biaya-biaya sebagaimana tercantum di dalam dalam pasal 9 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008. Yang kedua adalah pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya, yaitu pasal 5 ayat 3 huruf B UU PPH. Yang pertama ada royalti atau imbalan lainnya sehubung penggunaan harta, paten atau hak-hak lainnya. Yang selanjutnya, imbalan sehubung dengan jasa manajemen dan jasa lainnya. Yang terakhir ada bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan. Selanjutnya, yaitu BUT dalam praktek Indonesia. Bentuk usaha tetap atau BUT merupakan badan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, namun tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Yang selanjutnya yaitu cakupan penghasilan BUT di Indonesia. Yang pertama ada attribute rule, yaitu atau penghasilan yang berasal dari kegiatan usahanya di Indonesia. Yang kedua ada effectively connected yang disebut penghasilan pasif dan contohnya itu bunga dan royalti. Lalu yang ketiga ada force of attraction, yaitu termasuk penghasilan kantor pusat dari Indonesia yang diperoleh dari kegiatan usaha yang sejenis. Selanjutnya ada PPh badan dan branch profit tax. Branch profit tax ini dikenakan atas laba bersih setelah pajak penghasilan suatu BUT perusahaan asing di Indonesia, dikenakan tambahan pajak yang disebut sebagai branch profit tax dengan tarif 20% dari laba bersih tadi. Nah, apabila perusahaan tersebut berasal dari negara tax treaty partner, maka tarif branch profit tax tadi disesuaikan lagi dengan ketentuan yang ada dalam tax treaty yang berlaku. Next. Selanjutnya ada case terkait dengan BUT, yaitu ada tentang kasus pajak Google yang terulang lagi, di mana definisi dari OTT kembali dipertegas. Nah, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Wijugyastiadi, tidak mau kasus penghinaan pajak Google Asia Pasifik terulang kembali. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menolak dimasukkan pemerintah dalam kategori BUT yang menyediakan layanan konten melalui internet atau over the top OTT tadi, sehingga merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Untuk menghindari perdebatan tersebut terulang lagi, Ken merilis surat edaran nomor SE04/PC/2017 tentang penentuan badan usaha tetap bagi subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan aplikasi dan atau layanan konten melalui internet. Next. Surat edaran ini memberikan panduan dan keseragaman penentuan BUT terhadap subjek pajak luar negeri yang menyediakan layanan OTT di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ken. Dikutip dari surat tersebut. Rabu, tanggal 15 bulan 3, mengutip Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Ken menegaskan yang dimaksud BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau setahun, atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Ia juga menambahkan dengan diterbitkannya surat edaran tadi yang ditekannya pada 6 Februari 2017 silam, maka seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan pengawasan dan penagihan pajak terhadap BUT berbentuk badan usaha asing di Indonesia tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.